Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan melanjutkan ke materi tentang turunan kedua untuk menentukan selang kecekungan dan jenis-jenis titik stasioner. Nah, di sini sudah Ibu sediakan dua buah grafik. Untuk grafik yang pertama, coba kalian lihat. Grafik ini kalian sebut atau bisa disebut dengan grafik yang cekung ke atas, di mana semua kurvanya, jadi kurva yang terbentuk yang warna biru ini selalu berada di atas garis singgungnya. Garis singgungnya yang mana? Ya, garis yang berwarna merah ini adalah garis singgungnya. Jadi dia selalu berada di atas garis singgungnya. Kemudian untuk grafik yang kedua adalah grafik yang disebut dengan cekung ke bawah. Kemudian semua garisnya atau grafiknya ini berada di bawah garis singgungnya. Nah, kalau dilihat tepat berada di bawah garis singgungnya. Kita lanjutkan ke gambar grafik berikutnya. Nah, di sini ada grafik lainnya yang Ibu sediakan, di mana yang warna hijau ini adalah grafik yang cekung ke bawah, kemudian warna merah ada grafik yang cekung ke atas. Nah, di antara grafik yang cekung ke bawah dan cekung ke atas pasti ada satu buah titik belok. Seperti yang ini, kemudian ini juga titik belok, dan yang ini juga titik belok. Jadi untuk menentukan titik belok bisa dicari dengan menentukan terlebih dahulu grafiknya apakah cekung ke bawah ataupun cekung ke atas. Nah, di sini sudah ada Ibu sediakan teorema uji kecekungan. Untuk menerapkan teorema uji kecekungan, tentukan nilai titik stasioner sehingga f double aksen x sama dengan 0. Jadi kalian harus mencari turunan kedua terlebih dahulu. Mencari turunan kedua sama dengan 0, kemudian cari nilai x. Nah, langkah berikutnya tentukan tanda pada sekitar titik stasioner. Nah, apabila kalian menentukan ketemu hasilnya atau tandanya yang misalnya sebelah kiri atau sebelah kanan kurang dari 0 atau hasilnya negatif, maka kurva F disebut dengan kurva yang cekung ke bawah. Jika lebih dari 0, maka kurva F disebut dengan kurva yang cekung ke atas. Nah, definisi titik belok. Misalkan kurva F mempunyai persamaan Y sama dengan Fx dan kontinu di titik X sama dengan C. Jika F double aksen C sama dengan 0, maka di sekitar X sama dengan C, titik stasioner berlaku. Yang pertama, berlaku titik belok positif apabila yang terbentuk adalah dari kurva yang cekung ke atas. Jadi kurvanya seperti ini dulu, kemudian dilanjutkan dengan kurva yang cekung ke bawah. Nah, jadi seperti itu. Maka titik belok yang terbentuk adalah titik belok positif. Nah, letaknya titik beloknya di sini. Sebaliknya, apabila dimulai dari kurva yang cekung ke atas, kemudian dilanjutkan dengan kurva yang cekung ke bawah, maka titik belok yang terbentuk adalah titik belok negatif. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ke contoh soal. Nah, dengan uji turunan kedua, tentukan titik stasioner yang terbentuk dan selang kecekungan untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah 9x kuadrat tambah 15x tambah 4. Nah, Ibu lanjutkan. Maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari turunan sampai turunan yang kedua. F double aksen X sama dengan 0. Kita cari terlebih dahulu F aksen X sama dengan 3x kuadrat tambah 18x tambah 15. Maka F double aksennya 6x tambah 18. Kita tulis di samping 6x tambah 18 sama dengan 0, ketemu x sama dengan 18 bagi min negatif 18 bagi 6. Hasilnya adalah min 3. Maka ketemu x-nya adalah min 3. Nah, dapat kita titik stasionernya adalah min 3. Langkah yang kedua adalah menentukan daerah di sekitaran nilai x dari min 3 ini.
Nah, kita tentukan, misalnya kita ambil X sama dengan 0. Berarti kalau X sama dengan 0 itu daerah yang bagian sebelah kanannya. Nah, bagian sebelah sini. Untuk X sama dengan 0, maka nilai Y-nya kita mencari turunan kedua lah. Menceknya di turunan kedua. F double aksen 0-nya sama dengan 6 kali 0 tambah 18. Berarti hasilnya 18. Nah, 18 ini kan hasilnya apa? Ya benar, positif. Karena dia positif, maka di sini kita tandai untuk daerah yang sebelah kanan adalah positif, maka yang sebaliknya daerah sebelah kiri adalah yang negatif. Jadi kita cukup mencari satu daerah untuk menentukan apakah dia positif ataupun negatif. Kemudian kita sudah menentukan daerah di sekitaran titik X, maka langkah ketiga kita cari ordinat atau nilai Y. Ketika X sama dengan min 3, maka F min 3 nya berapa? Nah, untuk mencari ini substitusinya, ini kan sama saja kita mencari titik beloknya, mencari titik belok. Substitusi ke fungsi awal, bukan fungsi turunan. Substitusi ke fungsi awal, maka akan diperoleh min 3 kali min 3 pangkat 3 tambah 9 kali min 3 pangkat 2 tambah 15 kali min 3 tambah 4. 27 min 27 tambah 81 tambah min 45 tambah 4. Maka akan diperoleh min 72 tambah 85, hasilnya adalah positif 13. Nah, ketemu hasilnya, titiknya adalah min 3,13. Nah, sekarang kita tuliskan kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan yang pertama, fungsi fx cekung, yang pertama tadi kita ketemu cekung ke bawah dulu, ke bawah. Fungsi fx cekung ke bawah ketika interval X kurang dari min 3. Kemudian fungsi fx cekung ke atas ketika interval X-nya adalah lebih dari min 3. Berikutnya kita tentukan titik belok yang terbentuk adalah titik belok negatif. Karena dimulai dari cekung ke bawah dilanjutkan dengan cekung ke atas, maka yang terbentuk adalah titik belok negatif dengan titiknya yaitu min 3,13. Nah, ini caranya apabila kalian menjawab tanpa menggunakan grafik atau tanpa melihat grafiknya. Nah, di sini akan Ibu ajarkan apabila menggunakan grafiknya seperti apa. Apakah sama jawabannya, yaitu titik beloknya min 3,13, kemudian daerah cekung ke bawahnya kurang dari min 3, daerah cekung ke atasnya adalah lebih dari min 3. Nah, di sini sudah Ibu sediakan satu buah kurva fx yang tadi yang sama dengan soal yang baru saja kita jawab. Nah, bisa dilihat grafik yang cekung ke atas dan cekung ke bawahnya. Untuk daerah bagian sini, untuk daerah yang pertama itu grafiknya adalah cekung ke bawah, kemudian dilanjutkan dengan cekung ke atas. Nah, untuk mencari titik beloknya seperti apa? Nah, caranya di antara titik A dan titik B
ada titik yang di bagian tengahnya ada titik C. Kemudian titik C kita tarik garis lurus dihubungkan ke kurva fx. Nah, seperti ini, maka akan kita peroleh titik E. Nah, maka titik E inilah yang disebut dengan titik belok yang membagi daerahnya menjadi cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, titik E-nya berapa? Nah, titik E-nya nilainya adalah min 3,13. Nah, Y-nya kan 13 nih. Nah, sama kan hasilnya seperti yang baru saja tadi kita jawab. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Dengan uji turunan kedua, tentukan titik stasioner yang terbentuk dan selang kecekungan untuk fungsi fx sama dengan sin x tambah cos x dengan batas x 0 kurang dari 0 derajat kurang dari x kurang dari 360 derajat. Nah, sekarang kita jawab lagi bersama-sama. Langkah pertama, cari turunan kedua. F double aksen x sama dengan 0. Coba kita cari f aksen x-nya berapa? Turunan sin cos x min sin x. Cari turunannya lagi. Min sin x min cos x. Negatif sin x tambah cos x. Nah, ini turunan keduanya kita tuliskan di bagian samping, berarti jadi negatif sin x tambah cos x sama dengan 0. Kita cari nilai x-nya, berarti sin x tambah cos x sama dengan 0. Sin x sama dengan cos x. Bagi cos semuanya sin x. Ini negatif ya. Sin x per cos x sama dengan negatif cos x per cos x. Ini jadi tan x, ini jadi min 1. Tan berapa hasilnya min 1? Iya benar, tan 40, bukan tan 45, tan 135 derajat. Nah, baru kita masukkan ke rumus persamaan mencari nilai x untuk tangen. Maka rumusnya kan x sama dengan alfa tambah k kali 180. Ketemu kita x sama dengan 135 tambah k kali 180 derajat. Maka untuk k sama dengan 0, x sama dengan 135 derajat. K sama dengan 1, x sama dengan 315 derajat. K sama dengan 2, x sama dengan 495 derajat. Nah, ini tidak memenuhi. Maka kita dapat dua nilai x, yaitu x 135 dan x sama dengan 315. Sekarang kita cari daerah di sekitaran nilai x. 135 dan 315. Nah, supaya mudah, kita ambil nilai x-nya sama dengan 0 derajat. Maka f double aksen 0, ingat masukkan ke turunan kedua untuk menguji apakah dia cekung ke atas ataupun cekung ke bawah. F0 berarti f double aksen 0 negatif sin 0 tambah cos 0 negatif 0 tambah 1, ketemu hasilnya negatif 1. Berarti pada daerah yang berada di sebelah kiri dari 135 adalah daerah negatif. Nah, kalau sudah dapat 1, kita bisa mencari yang lainnya, berarti ini yang positif dan ini yang negatif. Nah, ini langkah kedua tadi, menentukan daerah di sekitaran nilai x. Langkah ketiga, menentukan nilai y. Tadi kita ketemu nilai x yang pertama adalah 135 derajat. Untuk x sama dengan 135, kita cari nilai y-nya. Ini substitusi ke fungsi awal. Kalau mencari titik belok, substitusi ke fungsi awal. Berarti f 135 derajat sama dengan sin
135 tambah cos 135. Kuadran 2, karena angka awalnya ganjil maka berubah jadi cos. Karena dia kuadran 2 berarti tetap sin kuadran 2 positif. 1 tambah 3, 45. Kemudian cos kuadran 2 positif, karena dia ganjil berubah jadi sin 45 derajat. Cos 45 tambah, cos di kuadran 2 dia negatif ya, berarti positif. Nah kayak gini, berarti setengah akar 2 dikurang setengah akar 2, dapat hasilnya adalah 0. Lanjutkan untuk X sama dengan 315 derajat. Berarti F 315 derajat sama dengan sin 315 tambah cos 315. Kuadran 4, sin kuadran 4 negatif, ganjil berubah jadi cos 45 tambah kuadran 4 cos positif, karena dia ganjil berubah jadi sin 45. Jadi negatif setengah akar 2 tambah setengah akar 2, hasilnya adalah 0. Nah dapat satu titik lagi, yaitu 315 derajat, 0. Yang satunya tadi 135 derajat, 0. Nah, sekarang yang terakhir kita tulis kesimpulan. Fungsi fx cekung ke bawah pada interval 0 kurang dari x kurang dari 135 derajat dan 315 derajat kurang dari x kurang dari 360 derajat. Selanjutnya fungsi fx cekung ke atas pada interval 135 derajat kurang dari x kurang dari 315 derajat. Nah, karena ini kan yang menghasilkan negatif, ini tadi yang menghasilkan positif untuk daerahnya. Sekarang kita cari titik belok yang terbentuk. Yang pertama adalah titik belok negatif. Kapan dia titik belok negatif? Ketika dia menghasilkan dimulai dari negatif kemudian dilanjutkan dengan positif, cekung ke bawah dilanjutkan dengan cekung ke atas, maka titik belok negatif yang terbentuk ketika x nya sama dengan 135 derajat. Nah berarti 135 derajat, y-nya tadi ketemu 135 derajat, 0. Yang satunya titik belok positif ketika dia awalnya cekung ke bawah, cekung ke atas, dilanjutkan dengan cekung ke bawah, atau positif dilanjutkan dengan negatif. Kapan? Ketika x-nya adalah 315 derajat, yaitu 315 derajat, 0. Nah selesai. Nah jadi ini caranya untuk menentukan selang kecekungan dan jenis-jenis titik stasioner pada turunan kedua. Untuk selang kecekungan, ingat substitusi nilai x-nya pada fungsi kedua atau turunan kedua. Untuk mencari titik belok, maka substitusi nilai x yang diperoleh ke fungsi awal. Nah, jadi jangan sampai tertukar, nanti kalian salah hitung atau mendapatkan hasil yang salah. Sekian dari Ibu.
Perbanyaklah untuk melakukan latihan-latihan soal, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.